Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan nasib tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 oleh karena sedikitnya formasi. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan, Komisi 2 DPR RI turut mencemaskan nasib honorer yang tidak berhasil lulus atau tidak dapat tertampung di dalam proses seleksi pengangkatan menjadi P3K pada tahun 2024. Pasalnya diketahui bersama bahwa jumlah formasi pada tahun 2024 ini untuk formasi P3K dipastikan tidak akan bisa mengakomodir seluruh honorer yang belum berubah status menjadi aparatur sipil negara. Diketahui bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022 yang lalu, jumlah honorer mencapai 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 571.000 honorer sudah diangkat menjadi PNS maupun P3K. Dengan demikian, hingga saat ini honorer yang terdata di database BKN itu sekitar 1,7 juta non-ASN. Adapun jumlah formasi P3K pada tahun 2024 sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas hanya sebanyak 1,03 juta orang. Jadi tidak bisa dipastikan tidak bisa mengakomodir honorer yang telah terdata di dalam database BKN yang tersisa 1,7 juta, dan dipastikan juga tidak akan bisa mengakomodir honorer yang tidak terdata di database BKN yang diperkirakan jumlahnya masih lebih banyak dari 1,7 juta orang. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu ini menjadi tanda tanya bagaimana sebenarnya nasib honorer yang tidak terakomodir atau tidak tertampung di dalam formasi pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Dikatakan bahwa Menteri Anas saat rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI pada pengadaan P3K tahun 2024 itu memang pemerintah telah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar tenaga non-ASN sejumlah 1.031.554 orang. Dengan demikian masih ada tersisa sekitar 600.000 honorer yang telah terdata di database BKN tidak tertampung pada pengangkatan P3K 2024 ini. Hal inilah yang dicemaskan oleh Komisi 2 DPR RI karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara itu telah mengamanahkan penyelesaian honorer harus tuntas pada bulan Desember tahun 2024. Apakah ini akan dibiarkan terlunta-lunta? Itu yang diungkapkan anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan. Sementara itu dari pihaknya sudah berjanji akan mengangkat seluruh honorer menjadi ASN dan mendapatkan NIP hingga Desember tahun 2024. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan itu Menteri Anas juga menyinggung mengenai honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time dan P3K paruh waktu. Bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik akan diangkat menjadi P3K. Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi yang ada, maka dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Agung Widiantoro menilai
dalam 3 Kepmen sebagai pedoman teknis pengangkatan P3K tahun 2024, tidak dijelaskan terperinci kriteria honorer yang akan menjadi P3K paruh waktu. Memang di regulasi ini ya, ketiga regulasi sebagai pedoman teknis atau petunjuk teknis pengangkatan P3K, ada opsi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Namun sayang sekali kriteria secara terperinci tidak dijelaskan di regulasi tersebut terkait dengan kategori dan syarat-syarat honorer yang dapat diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. 3 regulasi itu Kemenpan tersebut, yakni Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K honorer tenaga teknis, kemudian Kemenpan RB nomor 349 tentang pengangkatan menjadi P3K kesehatan, dan Kemenpan RB nomor 348 tentang mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K tenaga guru. Terlebih ketentuan mengenai honorer jadi P3K per waktu di ketiga Kemenpan tersebut menggunakan kata dapat. Artinya kata dapat ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa kebijakan ini tidak pasti dilakukan atau tidak bisa dijamin pemerintah akan mengangkat honorer menjadi P3K per waktu. Oleh karena kata dapat ini bisa dilakukan dan bisa juga tidak. Jadi sepenuhnya tergantung dari masing-masing instansi atau daerah. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan rekan-rekan sekalian, bahwa bagaimana sebenarnya nasib honorer yang tidak berhasil mendapatkan formasi pada tahun 2024 ini. Sementara di poin ke-33 Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 juga ditegaskan bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka dapat dipertimbangkan menjadi P3K per waktu. Nah, ini adalah regulasi terbaru dalam pengangkatan honorer TNS administrasi menjadi P3K. Di dalam poin ke-33 memang disampaikan bahwa jika pelamar tidak bisa mengisi lowongan tersebut atau tidak berhasil masuk ke dalam perankingan pada seleksi P3K, maka dapat dipertimbangkan menjadi P3K per waktu. Mengacu poin ke-34, pengangkatan honorer menjadi P3K per time atau P3K per waktu itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Jadi disimpulkan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu merupakan kewenangan dari masing-masing instansi atau pemerintah daerah. Apakah honorer yang tidak lulus ini bisa diangkat menjadi P3K per waktu atau tidak? Tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah, rekan-rekan, demikian informasi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.